Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta tafsir, kajian tafsir yang sekarang mungkin pertemuan kita, kalau saya lihat yang ke-40 ya. Ayat yang kita baca sekarang surah Al-Baqarah ayat 44 ya. Ayat 44. Jadi sebaiknya memang kita ingat-ingat kembali berapa jumlah ayatnya? 286. Atau ada yang menulis 287. Nah, kalau ayat 286 sekarang sudah masuk yang ke-44. Nah, cuma mungkin sebagian ada yang sudah hafal, sebagian tidak. Tapi yang penting kita ingat kelompok-kelompoknya itu. Apakah sudah pernah dikisahkan atau dijelaskan Allah tentang nenek moyang kita Adam? Sudah. Nah, ingat-ingat saja itu. Terus apakah sudah dikisahkan bagaimana setan atau iblis menggodanya? Sudah juga ya. Nah, itu kuncinya itu. Jadi kemudian bani yang pertama atau keturunan yang pertama yang ditampilkan keturunan mana? Bani Israel. Bani Israel. Itulah kajian sekarang ya. Kita mulai bacanya berta'awuz sampai yang merah ini aja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kedua-duanya ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat juga ya. Baru dibaca ya. Nasabil birri watan sauna ambusakum. Gitu ya. Murunan nasabil birri watan sauna ampusakum. Ada yang membaca anfusakum, kata ada yang membaca ampusakum. Itu namanya kajian tajwid ya. Nah sekarang murunan nasabil birri watan sauna ampusakum. Kalau dinyanyikan coba lah kan. Murunan nasa bil birri watan sauna ampusakum. Jadi beda dinyanyikan dengan murunan nasa bil birri watan sauna ampusakum. Jadi alangkah indahnya waktu dinyanyikan itu kita sudah mengerti susunan bentuk atau fungsi kata di ayat, baru enaknya. Nah, sekarang kita mulai dari segi bahasa dulu. Ainnya apa ain? Bertanya. Ya, kata bertanya. Tapi yang bertanya itu ada bertanya betul ditanya untuk menjelaskan jawaban. Istifham itu kan diberikan istifham itu kan untuk memberi kejelasan. Misalnya, apakah Anda seorang tukang? Nah, kita ingin tahu profesinya, ya atau tidak. Nah, itu istifham. Tapi rupanya istifham ini ada juga diberi
tanda tanda keingkaran orang. Jadi bukan untuk dijawab. Yang seperti ini diberikan istifham atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ini istifham juga, atau istifham itu kan meminta paham. Asalnya kan fahima. Fahima 3 huruf, paham artinya. Supaya ingin kita kejelasan atau paham, ditambah alif sin ta. Jadi itu masdar dari istabhama yastabhimu istifhaman. Jadi tapi dipakai di sini gunanya untuk menjelaskan keingkaran orang-orang dari Yahudi yang di Madinah itu. Nah, jadi itu makanya bertanya dia, atamuruna nas bil birri? Apakah tuan-tuan menyuruh manusia untuk berbuat baik? Jadi kalau untuk pertanyaan serius kan ya, kalau ya, na'am. Ini tapi enggak ke situ jawabnya ini. Ini hanya menggambarkan begitu ingkarnya tuan-tuan. Sama seperti kaifa takfuruna, kaifa juga istifham itu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat? Kok bisa ya? Bagaimana kok bisa tuan-tuan kafir? Jadi istifham ingkari namanya. Jadi kalau istifham biasa ya biasa-biasa. Ya. Itu yang ilmu-ilmu yang dipelajari dalam bahasa Arab. Jadi bukan pula heran Allah. Kalau heran Allah melihat orang-orang ini, berarti Allah kan sudah tahu. Cuma melemparkan begini pertanyaan menandakan orang ini ingkar. Nah, gitu. Kok bisa ya kamu hanya nyuruh orang untuk baik ikut Muhammad tapi kamu sendiri kok enggak? Gitu. Kok bisa kamu katakan gitu. Jadi itu atamuruna nas, nanti ini di bawah tafsirnya akan dijelaskan oleh almarhum Nawawi ya. Atamuruna, takmurun. Kalau takmuruna bentuk apa itu ya? Mudari. Fi'il mudari ya. Ini fi'il mudari. Dia berbentuk fi'il mudari. Ya, takmuruna. Jadi takmuruna. Takmuruna pakai takmuruna. Jadi kalau fi'il madinya apa? Amara. Amara. Mudari'nya apa? Ya'muru. Itu kan yang dekatnya. Kan ya'muru. Kalau yang duanya apa yang duanya? Ya'muruna. Kalau banyaknya, yang banyak? Ya'muruna. Nah, itu laki-laki semua itu mereka. Kalau perempuan apa? Takmurina. Nah, belum. Takmuru. Sama seperti Oh ya, takmur. Takmurani. Baru apa lagi? Yang nomor 6? Murna. Baru ke bawahnya pakai angkau. Takmuru. Takmurani. Takmuruna. Ini dia. Itu dia. Jadi waktu baca itu kita atamuruna ala la, sudah kita tangkap itu. Ini fi'il mudhari, fa'ilnya antum. Atamuruna la tertangkap. Ya. Waktu membaca ayat itu. Jadi atamuruna. La tahu awak takmuruna itu fi'il mudhari, fa'ilnya adalah antum. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir, kapankah bisa umat muslim waktu membaca itu sudah paham dia, oh ini fi'il mudhari, fa'ilnya ini, ini maf'ulnya. Kapan itu dapat? Kalau udah belajar bahasa. Kalau sudah belajar bahasa. Jadi mestinya
kalau sudah bisa membaca huruf, lembaga-lembaga atau tidak pun lembaga pemerintah atau lembaga swasta sudah ke sana mengarah semua sambil untuk belajar yang lain. Inilah yang belum, kenapa belum juga merata ya. Dekat rumah saya ini pun gitu juga, anak-anak ya banyak yang belum bisa baca. Itu ajalah kamu ajari yang bisa bacalah, yang ikut bilang. Kalau nggak bisa baca, nggak bisa ikut. Jadi atakmuruna fa'ilnya antum. Ini kenapa dikasih barisnya an-nasa? Maf'ul bih. Itu dia maf'ul bih ya. Jadi kenapa? Apakah Anda menyuruh manusia dengan baik? Ini nggak perlu dijawab. Naam, bukan naam jawabnya itu. Hanya didengarkan saja. Itu tanda keingkaran dari orang Bani Israel. Jadi ini satu pelajaran yang dalam bagi kita juga. Kalau menyuruh orang berbuat baik itu, mestinya kita lebih dahulu. Jadi gitu ya. Menyuruh orang baik, mesti baik lebih dahulu. Kan satu celah. Kita mengatakan suruh orang hemat, kita boros. Kita mengatakan suruh bersih, kita kotor. Kita mengatakan menjadi orang jujur, kita nyeleweng. Kan nggak bagus ya. Jadi atakmurunan nasa bil birri. Bil birri. Itu huruf jar dengan birri. Maksudnya inilah nanti yang lebih didalami. Bil birri. Berarti ini birri kan kata benda ini. Dengan kebaikan bi-nya di sini, itu maksudnya nanti di penjelasan ini nampak apa maksudnya pengertiannya di sini. Jadi kalau bil birri dengan baik. Terus ada di sini lagi wow. Wow apa ini? Wow atap. Kalau ini wow atap berarti yang diatapkan yang mana? Tansauna. Tansauna ya. Tansauna ini diatapkan ke Takmuruna. Takmuruna. Berarti ada nggak yang diulang di situ? Nah, kalau di sini kan andai kata tidak, andai kata berandai ya. Andai kata tidak ada wow dengan pengulangan kedua kalimat, bagaimana mengulangnya? Wa antausana wa antausana wa antausana wa atansauna ampusakum ya. Ya, jadi atakmurunan nasa bil birri. Terus wa antausana tentu enggak pakai wa, enggak pakai wa dia. Gitu. Atakmurunan nasa bil birri, terus atansauna ampusakum. Jadi berarti yang diulangnya di sini adalah ini memang diatapkan, tapi ada yang diulangnya di sini ingkari ini juga. Ini juga. Ya. Kalau tansauna bentuk apa nih tansauna? Fil mudhari. Ini yang payah cari. Apa fil madinya kalau sudah begini? Nasya. Itu fil madiyah, tapi enggak nampak sini ya-nya lagi. Asalnya nasi, nasya. Nasi itu artinya nasya itu lupa. Jadi kalau yansiu, akhirnya kalau pakai ta dia tansiuna, jadi tansau, jadi tansauna. Fa'ilnya apa nih fa'il? Antum juga. Untung. Ya sama ini. Ini kan antum. Ini fa'il antum sama. Ini ampusa jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak.
Banyak. Banyak. Nah, bentuk banyak. Banyak. Ampusa bentuk banyak itu. Kalau bentuk satunya apa? Nafsun. Ya, nafsu. Nafsun. Bentuk duanya Nafsani. nafsan. Bentuk banyaknya Ampus. ampus. Jadi jamaknya jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Berakal tidak berakal? Tidak Berakal. berakal. Tidak. Ya, tidak berakal. Oh, Kalau panjang ilmu ibu itu. Kalau memang orang baru nompang-nompang, jangan lari ya, ikuti aja dulu, sabar aja ya. Ya, sabar saja. Ya, itu yang kita maksud supaya belajar dari bahasanya, supaya paham. Jadi waktu membaca ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalau diterjemahkan apa artinya a? Apakah? Apakah, adakah, ta'muruna, Engkau menyuruh. menyuruh kamu. Menyuruh kamu. Gitu dulu, jangan kamu menyuruh. Kalau kamu menyuruh, itu Menyuruh. mubtada khabar. Ini enggak fi'il fa'il. Adakah menyuruh kamu? Menyuruh kamu. Ada penekanan masa di sini. Tapi kalau adakah kamu menyuruh, itu sudah kerjanya. Akan jauh pengertiannya jadinya. Ya, jadi dari bahasa sudah jauh. Tapi kata orang bahasa Indonesia, ya mesti begitu Pak. Itu maka korban kadang-kadang isi dari ayat. Ya. Nah, apakah menyuruh kamu atau sedang atau akan an-nasa akan manusia? Apakah menyuruh kamu akan manusia? Yang kamu suruh manusia itu ngapain? Ya, bil birri, dengan baik, atau sebenarnya di sini nanti minta tolong dengan supaya berlaku baik. Jadi orang Yahudi nanti diajaknya orang supaya minta tolong kepada Tuhan, macam-macam itu yang baik-baik. Sementara mereka sendiri tidak mengikut Muhammad. Gitu. Dilupakannya dirinya. Maksud melupakan dirinya, orang disuruhnya ikut tapi dia tidak. Di sini pakai sedangkan atau dan jadinya. Kalau terjemahannya apa, Bu? Coba Ibu Sabrina. Yang menyuruh orang lain. Coba atamuruna nas, udulang dari atamuruna, terjemah lambat. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Jadi kalau begitu, kalau pakai sedangkan berarti enggak waw hal ini, enggak waw atap. Waw hal. Ya, waw hal jadinya. Bagaimana sebenarnya ini mendudukkannya? Jadi walaupun dia sama-sama fi'il mudhari' di sininya ya. Ya. Sementara kamu. Padahal atau sementara kamu. Jadi kemarin masih kita belum ada belajar makna-makna mana waw hal, mana waw atap, penegasan sisinya, ya. Jadi ini sebenarnya sauna itu kan maktuf juga, Pak. Sauna maktuf ke ta'muruna juga. Iya. Makanya kalau dikasih waw hal, padahal sedangkan kamu, sementara kamu melupakan diri kamu. Atau dipakai dan kamu lupakan. Itu makanya enggak, maksud saya begini. Menegaskan apa bedanya waw hal dengan waw atap. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Gitu biasanya tuh. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ketika berkata Luqman kepada anaknya saat itu,
Nah, jadi kalau waw hal itu makanya nanti ada kadang-kadang perbedaan pendapat ya antara pemahamannya jadinya karena dipahami dari segi bahasa. Jadi nantilah itu mungkin lebih halus ya. Sementara kita pakai dua dulu, ada waw ataf, ada waw hal. Nah, kita lihat terjemah tafsir maksud. Ya. Ini ruwiya, nah, langsung ruwiya, Diriwayatkan. bukan rawa ya, karena di sini an. Ya. Ruwiya diriwayatkan, Abbas. ya. Dari mana diriwayatkan? An Ibnu Abbas, ya. Dari anak Abbas, ya, anak si Abbas. Abbas ini siapa Abbas? Paman Nabi. Ya, kan saudara ayahnya itu. Saudara ayah dari ayah Nabi Muhammad. Di sini disebut anak atau anak laki-laki Abbas. Namanya adalah Abdullah juga. Nama Abbas Ibnu Abbas ini namanya Abdullah. Umar bin Khattab begitu juga, ada anaknya namanya Ibnu Umar, dipanggilkan lukap namanya itu, tapi nama aslinya adalah Abdullah juga. Jadi Abdullah namanya cuma didekatkan sama ayahnya. Jadi Ibnu Abbas ini namanya Abdullah, anak Umar Abdullah juga. Ya, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu yang mengatakan begini, kalau saya nanti meninggal, bacakan di kuburan saya ya pangkal Al-Baqarah dan akhirnya gitu. Cuma kalau dibaca orang alif lam mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim, itu kan bagus itu. Wa ulaika humul muflihun. Terus baru di bawahnya lagi lillahi ma fis samawati sampai terakhir. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu mengenai Ibnu ini. Jadi ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas, bahasa Rasulullah ini, bahasa Ibnu Abbas ya, bahwa Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas. Jadi ini sumber diriwayatkan. Nah, itu makanya saya katakan ini yang kalau Pak Azami Sami'un Jazuli ini yang kurang sependapat dia. Tapi dia kan ya sama juga mungkin ya. Jadi saya katakan ya kan supaya kita cari Pak, gitu. Mana riwayat Ibnu Abbas. Tapi yang jelas kita ikuti saja dulu. Apa riwayatnya? Nah, apa bacaannya kalau ini sampai sini apa? Bagaimana membacanya supaya bapak-bapak, ibu-ibu senang melihat membaca buku Arab. Kan sudah. Cuma mungkin arti ahbar. Ahbar itu tahu artinya. Ya, ahbar itu pendeta atau pemuka-pemuka agama. Nah, ini pendeta-pendeta dari Yahudi itu ahbar, al-ahbar, ya bun akhbar tapi ahbar. Inna ahbaral. Terus ini Madinah. kasih baris. Madinah. Kan mudhafun ilaihnya. Ya. Ini kan Madinah, di atas barisnya karena inna. Sesungguhnya pendeta-pendeta di Madinah, maksudnya keturunan Yahudi jadi pemuka-pemuka agama yang di Madinah, ya. Iza artinya apabila datang apabila datang kepada mereka yang datang siapa? Salah seorang. Makanya dibaca ini apa? Ahada. Jangan, tapi fa'il dari ini. Ahadu. Jadi gitu membaca itu ya. Jadi iza ja'a, lihat dulu ini fi'il, fa'ilnya mana?
Ini maf'ul ini. Ya. Baru nih. Ahadu. Ahadu. Yap. Ya, berarti ini dia menjadi apa itu? Menjadi fa'il dari ja'a. Ini yang nuliskan Pak Nawawi. Pinter dia nulis Arab. Itu makanya saya sendiri berat masih payah mengarang dalam Arab ya. Jadi apabila telah datang kepada mereka salah seorang, maksudnya apabila datang kepada mereka salah seorang bil khafiyah, khaf dalam sunyi, dalam sembunyi. Jadi kalau yang datang salah seorang dari pendetanya dalam diam-diam, dalam sunyi-sunyi, li isti'lam dari alima ini. Alima. Ya, ista'lama yasta'limu li, ini huruf jar. Supaya lebih. Ya, untuk memberitahu. Jadi datang waktu ini riwayat dari Ibnu Abbas ya, datang untuk memberitahu li isti'lami amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk tentang urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau datang nanti salah seorang secara sembunyi-sembunyi datang kepada orang ahbar ini, pendeta-pendeta di Madinah Yahudi, tapi secara sembunyi ya, untuk memberitahu tentang urusan Muhammad, kan ba'atu, aduh kini kabanyo, kicau orang tuh. Oh, datang Nabi, ba'atu apa itu tuh? Qalu. Berkatalah ini, ahbar ini. Menjawab mereka, apa jawab mereka? Huwa sodikun. Apa artinya huwa sodikun? Dia adalah benar. Itu kabar. Huwa muftadanya. Dikatakan orang itu, Muhammad itu benar. Katanya. Tapi itu secara sembunyi-sembunyi. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ya benar Muhammad. Fima tentang apa yakulu yang dikatakannya. Yang dikatakan Muhammad itu benar. Kata orang ahbar ini. Begitu juga wa amrihi hakun, wa amruhu, ini muftadanya juga itu hakun. Yang diperintahkannya atau urusan yang dikatakannya itu hakun, benar juga. Gitu. Oleh karena itu fattabi'u, apa artinya fattabi'u? Maka ikutilah Muhammad itu. Ini kata siapa? Kata Syiah. Kata ini pendeta-pendeta. Ya, pendeta-pendeta Yahudi. Aibat gua namanya. Iyo keceknya tuh, turutlah tuh. Ya. Wahum. Ini dia. Ini wow. Ini wow hal. Hal juga. Ini wow hal ini. Ya. Padahal mereka adalah itu tidak adalah mereka dari dahulunya mulai sejak awal la yattabi'unahum, tidak mengikutnya. Paham itu? Ya. Jadi kalau datang orang secara sembunyi-sembunyi datang kepada pemuka-pemuka agama itu, yo batuonyo teman. Turutlah. Mereka sendiri tidak mengikutnya. Kenapa mereka tidak mengikutnya? Litokmihim bil hadaya. Karena ketamaknya mereka tentang keyahudian. Oh ya. Itu karena gengsi aja itu. Ada sebagian orang karena memang intuisinya atau organisasinya hidup makan minumnya di situ. Kalau bubar awak sampai situ kan tidak ada pencarian lain. Iya. Gitu.
Jadi itu kan paham kita jadinya ini. Watan sauna. Ya, kok kamu suruh manusia untuk mengikuti kalau datang sembunyi-sembunyi. Dan atau padahal kamu sendiri tidak mau mengikuti. Kalau orang lain disuruh. Kalau dia tidak. Ini aja ini sebenarnya. La yattabi'unahu li ta'mihim. Ini li ta'mihim. Karena tamak. Di mana tamaknya? Ini bil hadaya. Keyahudian. Yahudinya. Ya, ke Yahudinya. Makanya tidak sedikit orang bukan nggak tahu yang benar, tapi pariuk barehnya di sini. Ya. Jadi itu makanya ini pelajaran bagi kita. Itu makanya ada Rasulullah mengatakan, katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu sikap yang tidak baik. Tapi kalau saya baca juga, ya karena terdesak juga mungkin dulu ya, Hasan Al-Banna, kan sudah jabaran itu. Hasan Al-Banna itu waktu Inggris datang ke Mesir, para pemuda yang masih bekerja sama Inggris, ya kalau belum ada kerjaan ikut dulu katanya. Ya, jadi ada kelonggaran sedikit. Tapi kalau orang yang sudah paham tinggalkannya. Ya. Terus begitu juga wasilatil lazi kanat tasilu ilaihim minat tibaihim. Ini. Silat ini satu lagi nih. Tidak mengikut mereka karena tamak, yang kedua karena pertalian, silaturahmi, ikatan, silat yang ada menghubungkan kepada mereka dari pengikutnya. Jadi demi apa ini? Demi grup ya. Allati kanat tasilu ilaihim min ittiba'ihim. Jadi itu sebabnya enggak mengikut. Jadi tidak mengikut itu adalah karena solidaritas. Paham, kemudian kesukuan macam. Tapi kalau datang orang secara sembunyi-sembunyi, bagaimana itu Tuhan, katanya. Kehadiran ada seorang rasul datang ke Madinah ini, katanya. Oh enggak, memang betul itu ikut, katanya. Tapi grup mereka enggak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan habis jangan habis energi memikirkan orang itu. Yang kita pun kadang-kadang, maka saya katakan, lai tahu warangko salah, tapi balalai. Atau satu pendapat lagi, wa yuqalu. Ini kan ini ruwiyah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang ditulis oleh Nawawi. Sekarang ada lagi, ada lagi pendapat lain. Kan yuqalu bina bagi maf'ul. Ada juga pendapat lain. Ini dia. Apa bacanya ini? Coba sampai sini apa bacanya? Jama'ata. Minal Yahudi. Apa terjemahnya? Sesungguhnya kelompok dari Yahudi. Sesungguhnya kelompok dari Yahudi di Madinah dulu. Ini dia. Kanu qabla mub'asir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakhbaruna musyrikil Arab. Adalah, kata ini diulang ya. Ada satu pendapat, ada sekelompok dari orang Yahudi dahulu sebelum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum diutus Nabi Muhammad. Yakhbaruna, mereka menghabarkan
Ini aslinya musyrikina ini karena disandarkan ke Arab dihilangkan nunnya. Aslinya musyrikina kan tidak boleh pakai tanwin. Itu kan tanwin disandarkan dengan Arab, jadi dihilangkan nun. Mereka memberitakan kepada musyrik Arab. Jadi orang Arab Madinah yang musyrik diberitahu oleh para kelompok orang jamaah Yahudi dulu. Apa beritanya? Anna rasulan, bahwa Rasul sayazharu akan menzahir di antara kamu. Dikecilnya itu. Bekuado Rasul datang dari tuan-tuan banyak. Orang-orang Arab pun. Siapa itu? Muhammad. Berarti ada kitab yang lama. Ya, di Taurat itu begitu kan sudah dikatakan. Yang Injil begitu pula. Ya'ti min ba'dismu Ahmad. Jadi datang nanti kepada kamu namanya sangat terpuji. Makanya Ahmad itu salah satu nama bagi Muhammad. Kan ada li asma, bagiku banyak nama termasuk Ahmad. Itu maka bertemu kita ayat sebelumnya. Apa itu? Wala takunu. Itu maksudnya diulang ayat 44 tuh. Wala takunu awwala kafirin bih. Terus apa lagi? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Itu yang samanan qalila dari habis pencarian. Terus waya ya patakun samanan qalila. Maksudnya mereka apa itu wala talbisul haqqa wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumunal haqqa. Ini taktumu. Jadi sifat-sifat atau keterangan bahwa Rasul akan datang dari orang Arab itu ditukar di dalam kitab Taurat. Kan jalih. Jadi kalau nanti membaca ayat itu sudah kita paham. Baru di sini disebutkan apa di sini? Kanu mana tadi? Ini ya. Memberitakan, mengkabarkan orang musyrik Arab anna rasulan sayazharu minkum, bahwa Rasul akan muncul, akan zahir dia di antara kamu. Wa yad'u, dan dia mengajak dia kepada yang hak. Kepada yang benar. Wa kanu yarghabunahum, dan adalah mereka sangat suka mereka untuk mengikutnya. Adalah mereka ragab itu ragibah kan suka nanti orang rame-rame. Ini kata siapa? Kata ini pendeta. Ya, kata pendeta yang sekelompok dari Yahudi. Itu satu pendapat. Terus falamma ba'asallahu, setelah mengutus Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi hasaduhu. Hasad mereka. Hasad mereka kepada ini. Kepada dia Muhammad. Mulanya tidak hasad. Waktu orang menyampaikan kepada musyrik Arab, karena mereka ingin orang-orang Arab yang musyrik itu supaya bertauhid. Ikutlah ajaran kami ini, kata pendeta-pendeta dulu. Betul. Nanti dari diri kamu sendiri datang nanti Rasul untuk menjelaskan seperti kami ini. Benar itu. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, mereka sendiri hasad. Diri dia. Balik ke Jawa. Tadi alam bertanya mah. Lah barajawa mengenai setan menggoda Adam. Duduk kaji. Jadi menafsirkan itu ayat dengan ayat. Jadi 44 ayat dibaca, terus bisa berulang-ulang itu menjelaskan. Makanya waktu almarhum Pak Mansur Malik menanya saya, bisa nggak orang mengerti Al-Quran
tidak belajar tafsir? Saya jawab waktu itu bisa, tapi ada syaratnya Pak. Mesti mengerti semua ayat, saya bilang. Kata beliau, enggak. Tapi saya mengatakan pendapat saya kalau mengerti seluruh ayat bisa menafsir kok. Ya, jadi itu kan perbedaan antara mahasiswanya sama dosen. Biasa. Ya, jadi kalau kita mengerti isi ayat, semuanya, apalagi hafal pula, ya memang paham kita. Ya, jadi 44 ayat baru kan pulang-pulang balik. Tapi sebenarnya kenapa hasadu ini alasan kenapa pergi kepada setan? Nah, gengsi ya. Ya kan dengki. Persoalannya itu saja sekarang. Kenapa bisa yang dengki itu sebenarnya yang jadi fokusnya apa itu? Kenapa dengki? Ya, kenapa dia bisa begitu kok saya tidak gitu. Takut kehilangan pengikut. Sadar Yahudinya. Coba bawa kepada iblis dengan Adam. Apa kedengkiannya? Karena ada yang lebih dulu. Dia terbuat Iblis dari api. lebih dulu daripada Adam. Iya, Adam kan diangkat jadi khalifah. Ya. Memang waktu itu malaikat mengatakan, kok dibuat lagi model ini Tuhan, nanti kan mereka akan berkelahi juga. Kan berarti sudah ada diberitahu oleh Allah bahwa sejenis Adam ini sudah ada makhluk sebelumnya, tapi berkelahi terus. Jadi kata Allah, aku kan lebih tahu tentang kamu yang tidak kamu ketahui. Maksudnya, manusia kalau sudah sadar kepada Tuhan, dia tidak akan dengki, tidak akan berkelahi. Itu persoalannya. Jadi yang menang sekarang datang pada ayat-ayat lain itu. Kalau begitu, keluarlah engkau, kata Allah. Engkau terkutuk sampai hari kiamat. Dari kata iblis, ya enggak apa-apa. Sekarang izinkan kami akan atau saya menggoda Bani Adam. Jadi pendeta ini mulanya dia taat, tapi akhirnya kok dengki juga. Berarti digoda oleh iblis. Bagaimana engkau menggoda? Dari muka, belakang, kiri, kanan. Yang tidak ada, atas, bawah. Kalau atas berarti ilmu atau taat kepada Allah. Kalau ke bawah, tunduk. Makanya bapak-bapak akan kugoda semua, kecuali min ibadikal mukhlasin. Kalau awak tahu Bu, anak-anak tidak ada. Ya, mukhlasin orang yang sudah dipelihara karena dia punya ilmu. Cuma tahu rasa malam-malam. Terus ada lagi di sini tadi wakaparubih, apa artinya kaparu? Mereka yang mulanya mengatakan bahwa Muhammad datang nanti dari golongan kamu. Sebenarnya mereka itu maka mengatakan kepada orang musyrik Arab ini, nanti Rasul datang dari golongan kamu sendiri mengajak untuk benar. Karena mereka dulu enggak dapat posisi mengajak, artinya mereka benar tapi tidak diterima orang musyrik Arab. Jadi untuk membenarkan orang itu, di dalam kitab kami sudah ada bahwa akan muncul nanti seorang Rasul dari kamu juga. Tapi setelah datang Rasul, mereka berdengki, mereka kafir, tidak mau menerima dengan apa itu, dengan Muhammad. Itu satu yuqalu. Ini ya, mana tadi itu? Ini. Yuqalu, dikatakan orang. Yang satu lagi rubiah. Ya. Ini ditulis oleh siapa? Nawawi rahimahullah. Semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Jadi jangan kician ndak basanat lebih kopak bet. Allah itu deh. Allah itu. Ya. Jadi ada sanatnya dari Nawawi. Nawawi pun berajanya ada sanatnya. Cuma di siko
diriwayatkan kece Azami Samiun Jazuli nyala almarhum juga. Saya nggak setuju, dia nulis pakai ruya-ruya. Jadi cuma mau kecean itu kan supaya suruh kita belajar, Pak. Oh iya ya. Jadi awak pagi ko pun awak pelajari pulau modeko. Tapi jangan awak larut memikirkan orang ko, dan awak pikirkan diri awak. Kalau lari memikirkan orang tu, kok lain lupa apa. Terus, ini akhir daripada kerja orang ini. Papa katahumullahu ta'ala bizalik. Bak kata. Apa ti bakah? Bakah. Orang Makkah. Itu makanya arti bakah ini menyiksa atau menangiskan, menjeritkan. Makanya orang ke Mekah itu, di Bakah itu menangis dia, mengingati kesalahannya. Pulang ke Indonesia jadi orang elok lah. Jadi orang elok seminggu. Mabrur, arti mabrur itu kan mabrurun, dibaikkan dia. Lah direparasi ya. Itu mangko disuruh kalau alunya elok lah agak sekali dalam seumur hidup. Ya, sekali dalam seumur hidup kaulah kasinan, baik menangis sinan. Nah, bersama-sama sampai payah, tapi sabar. Jadi itu kalau lah bisa dibawa orang dan di Makkah itu ke kampung, ke rumah, ke kampung, ke rumah Hawa, ala hebat. Jadi bapak-bapak haji, bapak-bapak ibu-ibu hajah ya. Berarti elok sedunia. Ya. Terus di sini ada lagi, maka mempertangiskan atau menyiksa terhadap mereka Allah Ta'ala dengan demikian. Jadi seolah-olah diungkapi, kalian kok seperti itu, ya. Faqala, sehingga Allah berfirman ayat berikut. Wa antum tatslunal kitaba. Ini wow-nya nih. Wow, hal. Inilah yang wow. Ada mubtada khabar. Kalau yang tadi ini kan fil mudhari. Itu makanya masih kurang dipertajam apa beda wow hal dengan wow atap. Ya. Tapi nantilah itu kajiannya. Ala Pak la pandai bana bisu awak nanalu hal itu awak apa lah. Wa antum tatslunal kitab, sedangkan kamu hai para penerima kitab, para orang alim, kamu sudah mentilawah, sudah kamu telusuri, sudah kamu baca kitab. Artinya kitab di sini adalah Taurat. Kan sudah kamu baca Taurat. Taurat yang bagaimana? Itu sifat, kan sama-sama pakai alif lam. Tauratan natikata. Ini kan kitabah. Kitabah ini kan maf'ul. Ini jadi maf'ul juga dibaca ini. Ya. Wa antum tasrunal kitabata kitabah at-tauratan natiqata binu'uti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu'ut bentuk banyak dari na'at. Na'at. Ya, jamak apa ini? Taksir. Ya, taksir. Jadi sedangkan kamu sudah membaca, menguraikan, menjelaskan Taurat. Artinya Taurat yang berbicara, natikah, yang mengungkap, yang mengatakan dengan sifat-sifat Muhammad SAW. Itu makanya nyolah tahu dalam Taurat itu, makanya mereka tukar huruf-huruf Taurat, mereka tukar ayat, dikatakannya ini ada dari Allah.
Itu yang paling zalim. Dia tidak kitab dikatakan kitab. Kenapa ditukar? Karena posisi hilang. Karena kedudukan. Itu maksudnya samanang qalila. Padahal dunia ini apalah sebentar. Akan paham bahwa jadi itu orang Bani Israel, sekarang Bani kita, Bani awak lain. Itu mangko banyak menangis, minta ampun dari segala perangai, terus minta ampun. Nanti akan merasa senang tuh kalau mau meninggalkan dunia. Itu maksudnya selamat meninggalkan dunia. Itu makanya sering saya katakan, sudah senangkah hati kita mau meninggalkan dunia ini? Pada umumnya orang jawab, ya senang tak senang terpaso. Enggak Pak Bet. Senang tak senang. Ya, aturannya enggak begitu doh. Mulai sanang hati awak. Itu makanya diawali dengan taubat. Sudah itu belajar tentang perangai-perangai kita, sudah itu nikmat-nikmat yang diberikan Allah, kemudian kehidupan yang abadi. Jadi panjangannya seperti apa dulu kemarin rihlatil khulud tuh, panjang perjalanan abadi. Baru nanti ada kesenangan. Biasanya bermohon kepada Allah. Ini sekarang enggak, masih banyak orang memang banyak, dunia ini kuat kali, banyak barang yang enggak pernah sampai. Kan itu yang kita tonton sekarang, lihatlah. Apalagi kalau mengenai perkara kasusnya banyak persoalannya. Jadi itu makanya kita sebenarnya makhluk yang dibola-bola, makhluk yang disuruh-suruh. Oleh karena itu kamu harus menjadi makhluk, menjadi hambaku. Di mana ayatnya itu Al-Baqarah? Ayo. Awak mesti jadi budaknya. Mado ayat Al-Baqarah. Ayat 21. Apa? Ya ayuhan nas. Kenapa kita mesti menghambakan diri kepada Allah? Kenapa mesti memperbudak diri? Karena tidak bisa lapeh darinya. Iya. Kenapa? Kalau tidak lapeh, kenapa mesti kita memperbudak diri? Jawabnya mengharapkan rahmat. Iya tuh ya, nikmatnya banyak segala. Tapi yang jelas yang bisa cepat kita tangkap, kalau enggak jadi budaknya awak lah mesti diperbudak orang lain. Sebab postur tubuh awak ko, konstruksi badan awak ko, badan dan disarayu-sarayu dan dibola-bola. Saya lihatlah. Dan dibola. Habis mengaji ku awak lah mulai dibola tu. Pai ke sinana. Pai ke sinana buat kuan. Lali lontong. Apa jawabnya Pak? Kenapa apa jawabnya Pak? Jawabnya itu. Jadi kalau kamu bali lontong awak tanya, "Bang, kok di Bali lontong?" Berarti jawab iko atau Allah untuk menagokkan tulang. Itu batu. Makanlah sekadarnya. Itu mangku ada puasa di gue Senin kami. Untuk mengerti orang hakikat pun kan payah. Ya wajar saja itu mangko beda ahli ibadah sama ahli ilmu. Kalau ahli ilmu mengertinya. Kalau ahli ibadah mendudu saya. Jadi orang abid sih kalau di ibadah. Ya, orang abid itu. Itu mangko innama yasyallah, kata Allah, yang bisa yang betul-betul takut kepada Allah adalah al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya balik kaji mesti menjadi alim. Kalau sudah alim mesti mengamalkan dan mengajarkan. Kalau sudah mengajarkan mengamalkan mesti ikhlas. Putar-putar kaji itu kayak itu saja lah bobo enggak payah-payah Mas, jadi mukhlasin. Nah, jadi baru di sini disebut afala ta'qilun. Ya. Ini kan juga ini, tapi bukan untuk dijawab. Naam, enggak gitu. Ingkari juga. Apakah
maka tidak kamu menggunakan perasaan yang dalam pikiran. Cobalah renung-renungkan. Masa awak nala tahu tu awak nama langgar. Masa awak lah mengerti nikmat Allah begitu banyak, kok alun jadi taat. Malu awak. Apalah tak pilu. Jadi, ini ya. Maksudnya, atatslunahu. Apakah kamu kan sudah baca, sudah mentilawah, apalah takilu mafih, maka tidak kamu akali atau tidak kamu rasakan, tidak kamu inopkan kandungan apa yang di dalamnya. Itu makanya disebutkan di pangkalnya itu ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kan gitu, nikmat aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Terus apalagi wala takunu awwala kafirin bih. Ternyata mereka ini pula yang mengingkarinya. Jadi kita pun yang mengaji ini, termasuk saya, apalagi yang sudah mengajarkan, sudah mempelajari ambo pulo nambah tea kalau gawat. Ya. Jadi ini pelajaran kita Pak, sampai di sini aja. Yang jelas ilmu sudah dapat dari orang hal ihwal Bani Israel, baru untuk awal lagi. Untuk berikutnya nanti kita akan sambung insyaallah wasta'inu. Caranya bagaimana? Ini nanti untuk berikut lagi ya. Wasta'inu bis sabri. Untuk berikut pertemuan berikut. Jadi kalau bisa diulang-ulang, alif lam mim, zalikal kitab, terus innal ladzina kafaru, terus wa minan nasi may yaqulu amanna, itu panjang tuh. Terus apa lagi? Ya ayuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Terus apa lagi? Innallaha la yastahyi. Terus apa lagi? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bisa onggok-onggoknya tuh paham awak. Waktu baca itu dimanapun boleh jadi pelajaran. Kira-kira orang sampai begitu pahamnya, apakah mudah sampai begitu? Apa belajar dulu? Belajar dulu. Belajar, Pak. Belajar dulu. Jadi siapa yang paham membaca surat Al-Baqarah, apakah pendek atau panjang, pokoknya baca surat Al-Baqarah, maka kata Rasulullah akan diberi nanti apa? Mahkota. Mahkota berarti diberi keistimewaan. Karena pangkal Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah itu banyak pelajaran, yang lain banyak juga. Tapi ini sebagai awal. Tapi kenapa diletakkan Al-Baqarah setelah Al-Fatihah? Siapa bisa jawab? Tauhid dulu, Pak. Tentu tauhidnya dulu. Jawabnya mudah aja, Bu. Karena Rasulullah menunjuk begitu. Jadi ada kalau meletakkan ayat ini, letakkan sini. Setelah ini letak sini, itu Rasulullah. Tapi kalau penamaan, kenapa namanya surat Al-Baqarah? Itu nggak ada diberi oleh Rasulullah. Itu diberi oleh para pendahulu, namanya dengan ijtihad, ya. Kalau nama Fatihah ini pun begitu juga. Karena diletakkan di muka maka dibuat Fatihah. Sebenarnya disebut, yang sering disebut dalam Al-Quran, 7 yang berulang, namanya as-sab'ah masani. Ya. Jadi ada pun cara-cara ulama-ulama dahulu itu memudahkan kita supaya lebih mudah paham. Itu maka dia mengelompokkan Makkiyah, Madaniyah. Maka adalah ilmu-ilmu berkembang. Ada ilmu apa namanya? Ada munasabah, ada asbabun nuzul, ada apa? Itu kan ulama yang mempelajari. Macam kita ini pun begini. Belajar kelompokkan begini. Jadi semuanya punya bagaimana supaya cepat paham, mengerti. Jadi bukanlah ini yang hebat, ini enggak, belajar.
Ila huna faqat intahayna ila liqa ma'assalamah. Nad'u ila Allah. Allahumma ihna fid wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Naam. Ila liqa. Assalamualaikum. Masalah.